Yo, what's up everybody, welcome back to my channel. Sebelum Anda menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk nyalakan lonceng untuk update konten-konten selanjutnya. Pada konten kali ini saya bikin konten spesial untuk saudara-saudari kita yang di Biara, terlebih khusus kakak-kakak nona suster dorang. Nah, ini kebetulan saya dapat dari sebuah media tabit.com, dari media tabit.com, dan kebetulan saya salah satu redaksi di situ. Dan di situ saya sebagai editor. Beberapa bulan lalu pada tahun 2019 kemarin, salah seorang frater mengirim tulisan sebuah surat cinta dari seorang. Dia membuat surat cinta dari seorang umat di salah satu paroki untuk seorang suster yang pergi katekese kayaknya di situ. Namanya Suster Elan. Ini menarik untuk dibacakan. Saya tidak bisa membacanya sesuai dengan yang gaya-gaya puitis, gaya-gaya sok-sok dramatis begitu, tidak. Saya sedikit tertawa membaca surat cinta ini, saya agak merinding gitu. Bagaimana seorang suster bisa dapat surat cinta dari seorang umat? Siapakah umat yang nakal ini yang bisa kirim surat cinta ke suster? Nakal dalam tanda petik. Nakal yang artinya dia nekat kirim surat cinta ke suster. Sudah tahu suster itu cintanya Tuhan, mereka mau bahaya. Oke, saudara-saudara, sekarang saya mau baca suratnya. Ayo kita mulai. Untuk Suster Elan. Baik. Semoga kedatangan surat ini menjadi satu serpihan bahagia yang tak kau duga. Dan aku selalu berharap ketika mulai merangkai kata-kata di ujung pena, bahwa surat ini tidak menjadi luka atau perih di hatimu yang suci. Suster Elan di kesunyian biara. Tuhan, mati Suster Elan. Suster Elan di kesunyian biara. Dengarin, simak baik-baik. Suster mungkin akan bertanya, siapa gerangan yang berani-beraninya menulis surat dengan pengantar lebay ala anak-anak sekolahan yang sedang puber? Atau suster akan mengutuk penulis surat ini karena sangat lancang mengeluarkan kata-kata demikian? Wish. Jika setelah kalimat ini suster baca dan ingin memutuskan untuk merobek surat ini, ya tidak apa-apa. Tempat sampah adalah rumah paling cocok untuknya. Namun, jikalau suster masih mau melanjutkan membaca surat ini, terima kasih. Terima kasih suster. Terima kasih banyak. Suster Elan yang baik. Sejak hari pertama, suster bersama teman-teman lain juga beberapa frater tiba di stasi kami. Oh, umat stasi. Saya merasa senang luar biasa atas kunjungan kalian. Saya memperhatikan kalian semua satu persatu turun dari mobil kayu, atau kami di kampung sering menyebutnya otokol. Sampai sekarang, saya juga belum tahu mengapa mereka membaptis mobil dengan bak kayu sebagai otokol. Mengapa tidak oto sabi? Mengapa tidak oto wortel atau lainnya? Ya, itulah kami di kampung suster. Oh ya, saat menyebutnya mobil juga saya merasa agak aneh. Namun karena tidak ingin dikatakan kampungan, saya sebut saja mobil. Walau sebenarnya saya dan seisi kampung menyebutnya oto. Kunjungan para suster dan frater adalah sebuah rahmat besar. Jika kami adalah benih dan kalian adalah penyemai, maka kami adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Saya rasa penginjil Matius bisa benar sesuai dengan kondisi kami ini, suster. Namun, kunjungan kalian seperti seorang yang memisahkan semak duri dari benih. Kami selalu percaya begitu, suster, bahwa para suster dan frater adalah utusan Tuhan yang mewartakan kebaikan dan kebenaran, cinta kasih dan perdamaian, atau singkatnya firman Tuhan. Begitu ya suster ya. Saya sangat mengagumi kalian, terutama Suster Elan yang kini sedang membaca surat ini. Suster Elan, dengar. Alasannya nanti akan saya sampaikan sebentar.
karena saya ingin bercerita juga tentang seorang frater yang pemikirannya agak kiri. Tetapi kok bisa jadi frater ya? Maksudnya begini suster, cara berpikirnya bagus sekali, namun agak melenceng dari kemajuan gereja begitu. Entahlah frater itu mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran gereja. Aduh, nanti saya singgung lagi. Sebentar ya suster. Suster Elan yang selalu saya kenang. Perkenalan awal yang begitu singkat saat saya menghantarmu ke penginapan, yakni di rumah kakakku sendiri. Hiron dan Selvi senang atas kehadiranmu, terutama Osa, adik bungsuku yang tinggal bersama mereka. Semoga suster belum lupa dengan momen ketika saya mengulurkan tangan lalu menyebut nama Dimas. Lalu suster membalas Elan. Setelahnya memang tidak ada percakapan sepanjang jalan saat kita di atas motor Honda itu. Ketika suster bergeser mendekat ke punggung di sebuah jalan buruk, saya merasa seperti disetrum listrik tegangan tinggi, terutama saat suster memegang pundak kanan saya. Maaf suster, jalannya buruk, kata saya sedikit kaku. Ya benar sekali ya, semoga ada bantuan dari pemerintah ya kakak. Ya suster, begitu isi percakapan kita. Setelah itu tidak ada lagi percakapan hingga tiba di rumah kan. Suster tersenyum lega dan saya membalasnya. Kita saling menukar percakapan beberapa saat tanpa kata-kata. Saya tidak mampu menatap sorot matamu, jadi saya harus menunduk suster. Sorot mata yang hangat dan bahkan menjelma pelukan-pelukan yang tiba-tiba muncul saat saya sedang sendiri seperti saat ini. Oh iya Sadir, saya membayangkan seolah-olah saya berada di posisinya itu laki-laki. Sorry, tidak bisa tahan ketawa saya. Suster Elan, awalnya saya berpikir kamu hanyalah seorang gadis yang mendampingi para suster dan frater. Karena kamu mengenakan pakaian bebas dan tanpa kerudung seperti Suster Maria dan Jumida, serta suster-suster lainnya. Malam saat perkenalan di kelompok basis gereja, baru saya tahu ternyata dalam biara ada tingkatan-tingkatan formasi. Terlepas dari semuanya itu, saya kadang bertanya-tanya, kenapa ya Suster Elan bisa memutuskan diri masuk biara dan hidup selamanya di sana? Jujur suster, ketika suster berbicara ada aura lain yang lembut membungkus setiap kata, dan ketika kamu menatap ada cahaya lain yang ikut bersinar pelan dari kembar bola matamu. Ketika kamu berjalan ada derap lain yang meminta untuk diikuti. Maksudnya begini suster, derap lain adalah cara atau teladan hidup. Karena teladan hidup seperti itu yang diidamkan orang-orang termasuk saya. Saat ini kata-kata hampir kehilangan tempatnya. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut imam atau uskup sekalipun, kalau tanpa teladan hidup suster, itu hilang. Oh suster, hilang itu. Lenyap memang. Teladan hidup kadang berbicara lebih nyaring dari kata-kata manis atau motivasi-motivasi indah seperti Mary Riana dan kawan-kawan. Jadi suster, kadang khotbah menjadi sangat membosankan, dan saya kadang juga tertidur di gereja mendengar kata-kata dari imam yang teladan hidupnya. Ya, tahu sendiri itu suster, kadang saya berpikir kalau ada nomor HP Bapak Paus, nanti saya SMS atau telepon saja kita punya Bapak Paus, agar sebaiknya para imam diperbolehkan memiliki istri. Mohon maaf suster, saya harus ngomong seperti ini. Dan oh ya, di sini saya mau berbicara tentang seorang frater itu.
Pada malam pertama saya ikut di KBG kakak, tempat suster tinggal, dan malam berikutnya saya di KBG kami. Frater ini berbicara kalau anak-anak sekolah jangan terlalu berpikir untuk jadi imam atau suster, karena untuk membantu sesama dan membanggakan keluarga tidak selamanya harus jadi imam atau suster. Dia bahkan berbicara kepada keluarga-keluarga agar mendorong anak-anak mereka belajar banyak, terutama bahasa Inggris, supaya mendapat beasiswa di luar negeri, lalu pulang menerapkan di kampung semua ilmu yang mereka dapat itu. Kalau memang anak sangat berkeinginan masuk biara, ya silakan saja, jangan larang kemauan anak. Suster, pas saya dengar itu saya kaget ngeri, dan ada benar juga. Itu pertama, suster. Berikutnya, yang kedua, dia bilang anak-anak tidak seharusnya sekolah di seminari-seminari menengah. Kalau selama ini yang kita lihat tamatan seminari-seminari tidak jauh berbeda dengan sekolah non-seminari. Percuma tuh, katanya sekolah mahal-mahal tamatannya juga, ya begitulah. Frater itu juga bilang keuntungan non-seminari itu anak-anak bebas pacaran, terutama untuk anak laki-laki setelah tamat SMA. Misalnya memutuskan menjadi imam atau biarawan. Bebas pacaran tetapi bukan seks bebas ya suster. Kami sempat tertawa mendengar candaannya. Kata Frater, mereka setidaknya sudah merasakan lembutnya genggaman tangan pacar atau hangatnya pelukan mesra ketika memboncengi pacar ke sekolah, dan mungkin sesekali mencubit pelan pipi pacar yang manja. Jadi ketika mereka memutuskan untuk membiara, mereka telah melewati itu sebagai kenangan indah. Jangan sampai kalau selama SMA misalnya tidak punya pacar, ketika jadi imam atau biarawan baru pacar dengan orang punya istri atau orang punya anak gadis. Itu saya tambah kaget suster. Kaget sekali kalau begitu. Saya rasa Frater itu benar juga ya. Itu kenyataan yang miris dan sudah jadi rahasia publik toh suster. Mengatakan kebenaran apa yang diajarkan Yesus ya suster. Namun gereja mau supaya ada penerus atau perpanjangan tangan Yesus di bumi sebagai pelayan seperti para imam, biarawan-biarawati. Sekarang Frater itu ikut kemauan Yesus atau kemauan gereja? Saya bingung sendiri suster. Lupakan saja. Suster Elan yang saya kasihi, di penghujung surat ini saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting menurut saya dari semua pengantar surat dan curhatan di atas. Suster, sebenarnya saya jatuh cinta dengan suster. Setelah tulis ini, saya berhenti lama sebelum melanjutkan surat ini. Tentu saya menunggu jawaban suster, dan semua jawaban itu saya siap terima. Entah suster menerima saya jadi pacar dan memilih keluar dari biara serta bersama ketika membangun keluarga, atau jawaban yang lumayan menyakitkan ketika suster bilang tidak dan tetap pada pendirian suster menjadi pelayan Tuhan sebagai biarawati. Terserah suster mau bilang apa tentang saya. Sebagai lelaki, lancang dan kurang ajar pun saya terima. Namun saya tahu suster juga punya hati dan berhak membuka dan menutup pintunya. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa membuka pintu hati suster, karena Tuhan telah memberi kehendak bebas untuk suster dan kehendak bebas untuk saya, yang boleh menulis dan mengetuk pintu hati suster. Pintu hati suster yang lembut dengan kata-kata yang tidak lebih dari jejak tinta yang berserakan di atas kertas putih ini. Suster Elan yang saya dambakan. Saya juga pernah jatuh cinta, dan saya pernah mematahkan beberapa hati demi memperjuangkan satu hati yang ternyata hati itu mematahkan hati saya sendiri. Saya tidak memilih pergi, dialah yang membuat saya pergi, mendiamkan saat saya benar-benar mencintainya, mengabaikan saat saya sangat merindukannya. Tentu hal itu sangat menyakitkan,
Oh, sangat. Sampai saya menunggu waktu dan gadis yang tepat untuk saya ungkapkan perasaan yang lama saya pendam. Gadis itu adalah kamu, Elan. Karena saya sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu, Elan. Semoga kamu tidak mematahkan hati saya dan membuat saya pergi. Semoga kamu tidak mendiamkan perasaan saya saat saya benar-benar mencintaimu, mengabaikan saat saya benar-benar merindukanmu, Elan. Di sini, di antara pepohonan nyur dan coklat, serta lembayan dedaunan pada ladang dan ilalang, di sebuah stasi yang jauh dari keuskupan dan keributan deru mesin kota, jauh dari jaringan telkomsel dan lampu listrik, saya menunggu jawabanmu dengan cemas. Elan, saya jatuh cinta denganmu. Maumere 2019. Yang mencintaimu, Suster Elan. Dimas Yohanes. Ini surat cinta dari seorang umat di salah satu stasi. Jadi untuk suster yang ada suster yang nama Suster Elan, atau mungkin ada yang nama Dimas, cerita ini atau surat ini bersifat fiktif. Mohon maaf bila ada kesamaan nama, peristiwa, karakter, dan tokoh. Itu hanya kebetulan semata. Mungkin karakter yang sedang menulis surat ini juga dia sedang menggambarkan perasaannya sendiri. Saya tidak tahu. Kalau seandainya di luar sana ada nama Suster Elan dan Dimas yang benar-benar menulis surat ini, jangan lupa subscribe. Nantikan konten selanjutnya.